Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Suryadiaksa, NIM 202062121139. Saya akan mempresentasikan tugas teori dan metode perancangan arsitektur 1, yaitu tentang metode perancangan arsitektur. Metode perancangan arsitektur yaitu proses dalam merancang bangunan meliputi pengumpulan data, analisis, sintesis konsep, dan drawing. Dalam perancangan arsitektur, data dan fakta merupakan suatu hal yang menjadi dasar atau sumber ide dalam perancangan. Arsitek besar dunia. Yang pertama ada Santiago Calatrava. Santiago Calatrava adalah seorang arsitek yang lahir pada 28 Juli 1951 di kota Benimamat dekat Valencia, Spanyol, yang karyanya telah menjadi populer di seluruh dunia. Selain dikenal sebagai seorang arsitek, Calatrava juga dikenal sebagai pematung dan pelukis produktif yang mengklaim bahwa praktek arsitektur menggabungkan semua seni menjadi satu. Latar belakang Santiago Calatrava sangat eklektik menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber atau orang, gaya, dan metode. Calatrava adalah sebuah nama yang aristokratis atau bangsawan, diambil dari golongan ksatria pada abad pertengahan. Kota Benimamat sendiri adalah sebuah kota dengan populasi orang Yahudi beragama Katolik yang besar. Kebanyakan keluarganya bekerja pada bidang bisnis ekspor hasil pertanian atau agrobisnis, yang memberikan mereka sebuah pandangan internasional luar biasa pada masa kediktatoran Franco. Contoh karyanya adalah Auditoria de Tenerife Pano. Yang kedua ada Hemisferi Valencia. Yang ketiga ada Pasarela Jorge Manrique. Salah satu karyanya adalah Quawit Pavilion. Saya akan membahas tentang karyanya yang satu ini. Salah satu hasil karya Calatrava yang mengusung tema struktur bergerak adalah Quawit Pavilion. Ia membuat struktur yang dapat bergerak, terbuka, dan menutup. Komponen-komponen yang dapat bergerak merupakan elemen atap yang dapat terbuka dan tertutup. Jones 2007 mengatakan bahwa bentuknya merupakan analogi dari cabang pohon palm karena berhubungan dengan Kuwait yang merupakan negara di Jazirah Arab yang identik dengan pohon palm. Pembentukan geometri merupakan analogi dari bentuk alam. Dilihat dari bentuk elemen pembentuk atap yang melengkung dengan bagian bawah yang lebih besar daripada bagian ujungnya. Selain itu, ada 17 elemen atap dan 8 buah di satu sisi dan 9 buah di sisi lainnya. Pada gambar indahnya, jumlahnya 19, tidak sesuai dengan kenyataan. Calatrava membuat bentuk kompak seperti jari jemari manusia. Kunci agar bangunan ini menjadi kompak ketika bergerak yaitu pada peletakan elemen-elemen atap yang berselang-seling, agar elemen-elemen atap tidak saling bertabrakan. Karena bangunannya dapat bergerak, melipat, membuka, dan menutup, yang pada intinya dapat mengubah bentuk seluruh tampilan bangunan menjadi bentuk yang berbeda-beda. Konsep pembentukan geometri pada pavilion tersebut yang membuat bangunan tersebut dapat bergerak. Pergerakannya hanya satu arah, yakni ke atas atau membuka dan ke bawah atau menutup. Teknologi yang paling penting agar pavilion ini dapat bergerak dan diam dalam suatu waktu adalah pada poros sambungan antara elemen-elemen atap yang bergerak dan elemen-elemen struktur penopang yang statis. Wujud poros tersebut yaitu sebuah tiang silinder memanjang yang menghubungkan semua elemen statis dan elemen bergerak yang berada dalam satu sisi. Yang tersebut juga menjadi penopang ujung elemen bergerak yang berasal dari sisi lainnya. Walaupun pergerakannya hanya satu arah atau hanya ke atas dan ke bawah, ternyata pergerakan elemen atap pada Kuwait Pavilion dapat diatur sedemikian rupa dan menghasilkan bentuk keseluruhan yang dapat berubah-ubah. Tidak hanya sebatas membuka dan menutup secara bersamaan. Posisi elemen-elemen bergerak ini dapat diatur agar dapat menghasilkan bentuk keseluruhan yang berbeda-beda. Pengaturan tersebut berkaitan dengan timing, yaitu pengaturan elemen-elemen atap
untuk menempati posisi tertentu pada jangka waktu tertentu. Sekian dari karya Santiago Calatrava. Selanjutnya ada Cesar Pelli. Cesar Pelli telah dikenal sebagai perancang utama ruang publik seperti Commons of Columbus 1970-1973 di Columbus, Indiana, Winter Garden di World Financial Center 1980-1989 di New York, dan Founders House 1987 sampai dengan 1992 di Charlotte, North Carolina. Beberapa kritikus mengatakan bahwa ruang publik Pelli berkontribusi pada kehidupan modern dengan cara yang sama dengan kehidupan Piazza Italia pada abad ke-16. Pelli dan rekan-rekannya sering dipuji karena menggunakan berbagai macam material dan desain, mencari solusi baru untuk setiap lokasi, percaya bahwa bangunan harus atau warga yang bertanggung jawab. Pelli berusaha untuk merancang bangunan yang bekerja di kota sekitarnya. Pada tahun 1997, desain Pelli untuk Menara Petronas didirikan di Kuala Lumpur, Malaysia. Menara Petronas adalah salah satu bangunan tertinggi di dunia. Latar belakang. Lahir pada 12 Oktober 1926 di Tucumán, Argentina. Cesar Pelli bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1952 dan kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat. Pendidikan dan profesional. Diploma Arsitektur, Universitas Tucumán, Argentina. Magister Arsitektur, Universitas Illinois Urbana-Champaign 1977, didirikan Cesar Pelli dan Associate berganti nama Pelli, Clarke Pelli Architects pada tahun 2005. 1977 sampai dengan 1984, profesor dan dekan Sekolah Arsitektur Universitas Yale. Contoh karyanya adalah Menara Petronas Kuala Lumpur, Malaysia, MoMA Residential Tower New York City, Canary Wharf Tower London, Inggris. Selanjutnya ada Louis Isadore Kahn. Louis Isadore Kahn lahir sebagai Itzeleib Komoiloskai pada tahun 1901 di Ossel, sebuah pulau di lepas pantai Estonia. Keluarganya bermigrasi ke Amerika Serikat ketika dia berusia 4 tahun menetap di Philadelphia, di mana mereka memiliki kerabat yang sudah tinggal di dekatnya. Pada tahun 1915, setelah menjadi warga negara yang dinaturalisasi, orang tuanya menghitamkan nama keluarga, mengambil nama keluarga Kahn yang telah dipilih oleh seorang kerabat yang telah bermigrasi sebelumnya. Sejak usia dini, Kahn memamerkan hadiah untuk menggambar, tetapi orang tuanya terlalu miskin untuk membeli bahan seni. Jadi dia berimprovisasi dan membuat sketsa dengan ranting dan korek api yang terbakar. Dia sangat menyukai kualitas garis arang sehingga bahkan setelah dia menjadi arsitek terkenal, dia terus menggambar dengan korek api yang terbakar. Kecerdasan yang jelas dan bakat awalnya untuk seni mendorong gurunya untuk mendaftarkannya dalam kompetisi untuk siswa berbakat di seluruh sekolah umum. Meskipun memenangkan beasiswa seni penuh dari Akademi Seni Pennsylvania, kursus wajib dalam sejarah arsitektur selama tahun terakhirnya di sekolah menengah membawanya untuk belajar arsitektur. Kahn memegang kursi pertama Paul Philippe Crête di Universitas Pennsylvania, di mana dia mengajar metode modernisme idiosinkratiknya sendiri yang akan melahirkan sekolah Philadelphia yang heterogen. Salah satu karyanya adalah Ricard Medical Research Laboratories. Yang kedua ada Desert Institute La Jolla, California, 1959 sampai dengan 1965, dan Galeri Seni Universitas Yale. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.